Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sejahtera semuanya teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara webinar ini dalam keadaan sehat. Serta salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap teman-teman panitia serta teman-teman peserta webinar manajemen keuangan internasional kali ini. Kali ini saya akan mengangkat topik maupun tema mengenai peran pemerintah dalam mendorong penanaman modal asing di Indonesia. Ya, sebenarnya perkenalkan dulu, saya adalah Ivo Pakaling. Sebelumnya saya merupakan senior analis di Diponegoro Investama, dan sekarang saya adalah seorang supervisor di 11 Maret Investama. Ya, mission statement pertama adalah kehadiran penanaman modal asing bagi negara yang sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal, serta menciptakan kesempatan kerja. Melalui modal asing, daerah-daerah akan tergarap sumber-sumber yang baru. Begitu. Hal ini penting karena setiap pemerintah harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari adanya investasi asing yang masuk. Ini dapat memberikan insentif untuk mendorong beberapa bentuk modal asing yang masuk, serta bagaimana kita melihat hambatan yang ada dan mencegahnya supaya kondisi yang ingin kita tercapai, dalam artian kondisi ekonomi yang kita inginkan bisa tercapai dengan adanya penanaman modal asing ini. Kita mulai, yang pertama adalah daya tawar Indonesia kepada para investor atau kepada para penanam modal asing. Yang pertama adalah infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa sekitar 2.877 triliun atau 60% dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur diperlukan untuk memenuhi kesenjangan atas kebutuhan pendanaan infrastruktur. Sebagai alternatif, ini penting untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga 40% melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta atau yang bisa disebut dengan KPS. Untuk memajukan kualitas layanan infrastruktur, entitas swasta diharapkan dapat berkontribusi dan berbagi pengetahuan dengan pengalaman mereka, yakni dalam pengembangan, operasi, dan pengelolaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya tarik investasi serta menjamin keterlibatan sektor swasta. Selanjutnya, pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain mampu menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga berperan penting dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyediaan pangan, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, dan bahkan dalam membentuk budaya bangsa sebagai penyeimbang ekosistem. Salah satu hal penting dalam sektor pertanian merupakan sektor pangan. Ketersediaan pangan menjadi sangat penting seiring dengan tingkat pertumbuhan masyarakat Indonesia saat ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 257 juta jiwa. Jumlah ini menuntut ketersediaan dan ketahanan pangan yang besar untuk dipenuhi. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi persoalan pangan ini, investasi dalam sektor pangan perlu untuk ditingkatkan. Sementara realisasi investasi di sektor pangan terus mengalami tren yang positif.
Hal ini akan terus didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui investasi pada rantai pasok serta modernisasi alat-alat pertanian. Ini diharapkan dapat menguatkan investasi penanaman modal dalam negeri, pertumbuhan penanaman modal asing akan meningkat. Lalu kita pada poin selanjutnya mengenai pariwisata. Saat ini dunia telah memasuki era perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengarah ke model leisure economy, sehingga membuka peluang bisnis di sektor industri pariwisata. Pada tahun 2017, industri pariwisata Indonesia mampu menarik 15 juta wisatawan mancanegara, di mana pengeluaran setiap Wisman diperkirakan mencapai $1.000 per harinya. Jumlah ini meningkat lebih dari 2 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah Wisman yang datang ke Indonesia meningkat hingga 3,86 juta kunjungan. Sektor pariwisata dijadikan sebagai sektor pembangunan prioritas yang diharapkan dapat menghasilkan banyak devisa. Pada tahun 2019, industri strategis ini ditargetkan menghasilkan devisa sebesar 24 miliar US dollar dari datangnya 20 juta wisata mancanegara yang datang ke Indonesia. Saat ini pemerintah telah mencanangkan dengan adanya 10 Bali baru yang sedang dikembangkan, yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia, di antaranya Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Lalu kita masuk ke poin industri manufaktur. Sektor industri merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pembangunan industri akan memberikan dampak besar berupa meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna, memperkuat daya guna masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pertumbuhan realisasi investasi triwulan pertama pada tahun 2017, sektor industri menjadi salah satu motor utama dengan 5 sektor yang memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi. Sebagian besar sektor industri yang memberikan sumbangan terbesar berasal dari industri padat karya yang menjadi prioritas pemerintah bersama industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor, dan industri hilirisasi mineral. Lalu kita ke poin yang terakhir, yakni industri digital. Perkembangan sektor manufaktur dengan platform digital menjadi penting seiring kemajuan era teknologi terkini dan berjalannya era industri. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020. Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia dapat dikatakan sangat menggeliat. Tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan ataupun startup, yang mana kita merupakan nomor 2 dengan jumlah startup terbanyak di Asia setelah India, merupakan hal yang sangat positif bagi pemerintah serta sangat positif bagi pemerintah untuk menaikkan daya tawar Indonesia kepada para investor. Saat ini pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk turut serta mendorong sektor digital di Indonesia, di mana sektor industri digital seperti e-commerce, web portal, machine learning, dan lain-lain menjadi lebih terbuka untuk investasi asing. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yakni mengenai investment outlook. Ya, yang pertama mengenai ikhtisar ekonomi, tentang bagaimana perkembangan keadaan ekonomi Indonesia. Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia. Diperlukan kebijakan yang saling melengkapi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,
agar kedua sisi tersebut bisa pulih bersamaan. Pada triwulan 2 2021, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya, year over year, dibandingkan tahun sebelumnya, tertinggi sejak krisis subprime mortgage atau yang terbaik dalam 16 tahun terakhir. Masih dalam istilah ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara peer yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam sebesar 6,6%, Korea Selatan 5,9%, dan Arab Saudi sebesar 1,5%. Pada semester 1 2021, berbagai indikator utama terus menunjukkan prospek perbaikan. Dampak pengetatan mobilitas di Juli-Agustus diperkirakan hanya bersifat sementara. Aktivitas manufaktur dan permintaan terhadap pembiayaan KUR mulai meningkat lagi di Agustus 2021. Dari sisi eksternal, ekspor menunjukkan peningkatan, sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 15 bulan berturut-turut dan cadangan devisa relatif tinggi sebesar 144,8 miliar US dollar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjaganya ketahanan sektor eksternal. Pemerintah juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi di sisa tahun ini, dan diharapkan perekonomian dapat kembali tumbuh ekspansif pada triwulan keempat 2021. Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7 hingga 4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global, bahwa tercapainya target pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pandemi COVID-19. Pemerintah terus memperkuat pengendalian pandemi dari sisi hulu hingga hilir guna memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional juga terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan COVID-19. Pemerintah telah berkomitmen melalui penunjukan refocusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021 menjadi sebesar 744,77 triliun. Refocusing ini akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial seperti percepatan pencairan bantuan sosial tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, serta meningkatkan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi pemerintah. Keberlangsungan sektor usaha juga tetap menjadi fokus utama pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor finansial. Per Agustus 2021, program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar 419,78 triliun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan BPD. Khusus untuk UMKM, telah disalurkan kredit sebesar 241,48 triliun atau kisaran 57,53% dari total penyaluran kredit. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan BPUM dan bantuan PKL, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga naik KUR dan non-KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi 285 triliun rupiah. Terkini, pemerintah juga telah meluncurkan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program lain. Dengan tambahan dalam menjaga daya beli juga diberikan melalui program kartu prakerja. Mengingat potensi dampak COVID-19 yang dapat berlanjut hingga tahun 2022,
pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan. Alokasi ini berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung percepatan investasi, pemerintah telah membentuk lembaga pengelola investasi tadi. Investasi yang dikelola oleh LPI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru. Pemerintah juga akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar 60 triliun di 2021 untuk mendukung optimalisasi LPI bagi perekonomian. Selanjutnya, mengenai bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonominya, didukung dengan ketersediaan populasi usia produktif dalam jumlah yang signifikan. Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Selama periode ini, jumlah populasi usia produktif diproyeksikan berada pada grafik tertinggi, mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 297 juta orang. Lalu selanjutnya, mengenai peringkat kredit Indonesia. Lembaga Pemeringkatan Rating dan Investment Information (RNI) dan Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat rating kredit Indonesia. Peringkat Indonesia tetap pada posisi BBB+, yakni stabil oleh RNI dan BBB outlook negatif oleh S&P. Hal ini melengkapi penilaian rating kredit Indonesia setelah terakhir Fitch juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada tanggal 22 Maret 2021 lalu. Pemberian afirmasi peringkat kredit Indonesia merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka menengah Indonesia di tengah 140 rating downgrade action sejak awal tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Keputusan dua stakeholder pemeringkat risiko kredit ini sekali lagi memberikan konfirmasi bahwa langkah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan on track. Daya tahan perekonomian Indonesia terhadap sektor eksternal dinilai dapat dipertahankan melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia. RNI memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan pada tahun 2021 dan beberapa tahun ke depan akan berada di sekitar berkisar di angka 1-2% dari PDB. Meningkat dari 0,4% PDB di tahun 2020, terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan impor. Selain itu, likuiditas falas domestik dinilai dapat terjaga dengan mempertimbangkan bahwa cadangan devisa di level 137,1 miliar US dollar di akhir Maret dan aliran modal asing yang cukup stabil. Dalam jangka menengah, S&P optimis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas rata-rata negara peers. Potensi ini didorong oleh kebijakan reformasi struktural melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha, penyederhanaan birokrasi, dan mendorong kinerja investasi. Selain itu, berbagai kemudahan di bidang perpajakan serta fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja nilai dapat mendorong penciptaan lapangan kerja terutama di sektor manufaktur. Keputusan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah kondisi krisis akibat pandemi merupakan terobosan
untuk memperkuat ekonomi serta membuktikan komitmen pembuat kebijakan. Lalu kita ke subtopik yang ketiga, yakni mengenai prosedur penanaman modal asing di Indonesia. Melalui Kementerian Investasi atau PKPM, ada dua langkah utama, yakni menggunakan online. Yang pertama dan yang kedua adalah melakukan perizinan investasi di kantor pusat ataupun kantor cabang Kementerian Investasi secara langsung. Untuk proses melalui online, yang pertama bisa melalui pembuatan dan aktivasi akun online single submission, lalu setelah itu akan memperoleh nomor induk berusaha. Setelah memperoleh NIB, akan diperlukan untuk mengurus izin lokasi. Lalu setelah mendapatkan izin lokasi, diperlukan untuk mengurus izin lingkungan. Setelah menggunakan izin lingkungan didapatkan, digunakan sebagai izin usaha. Setelah izin usaha telah didapatkan, lalu diperlukan untuk mengurus izin operasional maupun komersil. Dan yang terakhir, perlu ada pengembangan izin usaha dan pembaruan data perusahaan. Kita pada subtopik yang keempat, yakni insentif untuk mendorong penanaman modal asing. Yang pertama, ada fasilitas bea masuk. Pembebasan bea masuk 2 tahun atau langsung mengajukan permohonan 4 tahun untuk perusahaan yang menggunakan mesin hasil produksi lokal minimal 30%, untuk industri jasa yang memproduksi barang maupun jasa, termasuk usaha di bidang pariwisata dan budaya, transportasi umum, pelayanan kesehatan masyarakat, di bidang pertambangan, konstruksi, bidang telekomunikasi, serta bidang pelabuhan. Lalu untuk persyaratannya, yakni keperluan untuk impor mesin, barang, dan bahan baku. Yang pertama adalah barang tersebut belum diproduksi oleh perusahaan lokal. Yang kedua, bila mesin lokal sudah tersedia, namun belum dapat memenuhi kriteria mesin yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir, bila mesin lokal telah tersedia, namun belum memenuhi jumlah mesin yang dibutuhkan. Lalu ada tax allowance. Pada tanggal 12 November 2019, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha-usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dimaksudkan adalah berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai investasi berupa aktif valuta berwujud tanah yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. Lalu ada tax holiday. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan baru terkait kebijakan tax holiday, yakni peraturan Kementerian Menteri Keuangan nomor 150 PMK 010/2015 pada tanggal 27 November 2015 mengenai pengurangan pajak penghasilan badan dapat diberikan jangka waktu 5-20 tahun. Tax holiday dapat diartikan sebagai kebijakan pembebasan pajak yang diberikan negara kepada perusahaan yang baru didirikan di negara tersebut. Umumnya dibatasi jangka waktu tertentu. Tetapi tidak semua industri bisa menikmati tax holiday. Sang investor harus memenuhi syarat industri, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, misalkan. Industri ini termasuk dalam kategori pionir, membawa teknologi yang baru, lalu harus masuk ke daerah kecil dan terbelakang, serta memberikan nilai tambah bagi industri tersebut. Nah, lalu ada kemudahan investasi langsung konstruksi atau klik. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan terdiri dari penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi
penyediaan lahan dan lokasi, pemberian bantuan teknis, serta penyederhanaan percepatan pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, kemudahan investasi langsung produk konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, dan kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klik sejatinya adalah sebuah fasilitas di mana investor bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi. Begitu mendapatkan izin prinsip, meski belum memiliki izin lain seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan AMDAL, dan berbagai izin pelaksanaan di daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan dan kegiatan produksi sudah selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pihak investor baru diperbolehkan untuk kegiatan produksi dan mulai berbisnis. Ya. Sekian dari pemaparan topik yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab. Begitu.